Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ananda Rusmanto Putra dari kelas TID 2023 dengan NIM 2305-1204-129. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil mini project saya selama mobilitas akademik magang di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Dengan judul Sistem Rekomendasi Diagnosa Perawatan Berbasis Data Keluhan Pasien menggunakan pemrosesan bahasa alami. Sebelum presentasi, izinkan saya menunjukkan hasil nilai saya selama magang. Di sini saya mendapatkan nilai 96 dan sudah ditandatangani serta stempel. Lalu ini surat pernyataan berdampak saya juga sudah ditandatangani. Untuk sertifikat, karena saya baru selesai magang di akhir Juni kemarin, sertifikatnya masih dalam proses dibuat. Jadi perlu menunggu dulu. Baik, saya lanjutkan. Di proyek ini, alasan kenapa saya bisa memilih proyek ini sebagai proyek magang saya, karena saya lihat di rumah sakit Husada Utama dalam pengkajian atau eh, ketika pasien pertama kali mengeluhkan bilang ke perawat, perawat biasanya hanya menulis dalam bentuk tulisan kertas, tidak di dalam komputer seperti ini formnya. Pengkajian perawatan pasien dewasa. Jadi di sini perawat biasanya menulis dulu, lalu di bagian diagnosa, perawat biasanya hanya memilih menurut mereka saja, kira-kira saja. Ini yang menimbulkan kekhawatiran apabila perawat kurang mengetahui secara penuh diagnosa sebenarnya. Dan juga di sini, jika penulisan atau pemilihan diagnosanya secara manual di kertas, bukan di komputer, di sini hanya menampilkan sedikit diagnosa saja atau diagnosa yang sering muncul. Padahal aslinya diagnosa ada 149 menurut STKI. Ya, STKI. Ini adalah buku STKI yang juga saya gunakan sebagai sumber data untuk proyek kali ini. Di dalam buku STKI ada bentar, misal contoh ini, kita sudah bilang kadar glukosa darah, ada gejala mayor dan juga minor. Biasanya perawat menentukan diagnosa berdasarkan gejala. Gejalanya termasuk mayor atau minor. Jika gejala yang masuk mayor di dalam sebuah diagnosa ini masuknya banyak, maka kemungkinan besar diagnosanya adalah ini. Kita langsung praktekkan saja. Ini merupakan form yang sudah saya buat sendiri dan juga sudah bisa merekomendasikan diagnosa berdasarkan input. Oke, di bagian pertama di sini ada identitas pasien. Kita pakai contoh pakai punya saya dulu. Karena belum terhubung dengan sistem SIM RS rumah sakit, jadi kita perlu inputnya secara manual. Ini juga masih input manual. Sebagai contoh saja, tidak mempengaruhi apapun juga. Di bagian sini ada kondisi klinis. Kondisi klinis ini di buku ada setiap diagnosa itu punya kondisi klinis biasanya. Dan ini macam-macam. Kita ambil contoh diagnosanya ini. Kita pilihan kadar glukosa darah. Ada diabetes mellitus dan seperti ini. Kita ambil contoh 3 dulu. Oke, selanjutnya ada keluhan utama. Di pengkajian, pasien biasanya bukan ketika mengeluhkan pertama kali apa yang dikeluhkan itu biasanya langsung masuk ke keluhan utama. Di sini kita lihat dulu agar sesuai dengan contoh. Gejala mayor ada mengantuk dan pusing.
putih dan lesu. Misal kita masukkan pusing dan mengantuk. Ini keluhan utama. Lalu semisal perawat bertanya lagi yang lebih spesifik, maka itu masuk ke keluhan yang menyertai penjelasan yang lebih panjang. Karena di sini saya rekomendasi menggunakan scoring. Skor yang ada di keluhan utama dan keluhan menyertai ini berbeda. Yaitu keluhan utama biasanya itu masuk lebih besar skornya daripada keluhan yang menyertai. Kita ambil contoh. Oke, selanjutnya ada asesmen perawat. Karena di sini keluhan apa yang dikeluhkan pasien, sedangkan asesmen perawat ini apa yang dilihat secara langsung oleh perawat. Kita ambil contoh di sini ada GCS. GCS ini adalah tingkat kesadaran oleh pasien. Gampangnya seperti itu. Nilai normalnya adalah 4, 5, dan 6. 4 untuk E, verbalnya 5, dan motoriknya 6. Lalu ada di sini eh, ya poin-poin respirasi, kardiovaskular, persyaratan, dan lain sebagainya. Eh, saya ambil ini dari mana? Jadi perawat sudah membuat asesmen yang lebih lengkap sebenarnya. Seperti ini. Nah, ini dia. Saya ambil dari sini. Ini adalah merupakan asesmen yang telah diupdate, tapi itu versi komputer ya, bukan yang ditulis secara langsung. Ini juga bisa ditulis secara langsung, tapi sepertinya masih belum dipakai. Dan seperti itu. Di bawah ada tanda-tanda vital. Kita anggap normal dulu saja, kita skip. Dan nyeri juga tidak ada. Kalau nyeri, faktor risiko ini apa yang sekiranya dikeluhkan, apa yang mungkin menjadi diagnosa, tapi belum jadi diagnosa sekarang. Atau mungkin saja menjadi diagnosa, tapi kurang yakin perawatnya. Kita coba analisis. Tidak stabilan kadar glukosa darah. Naik dari atas 59%. Di sini ada apa yang cocok. Gejalanya mengantuk, terus mudah, lalu lelah, atau lesu. Di sini ada bobotnya juga. Di sini juga ada. Dan seperti itu. Terima kasih. Di sini ada luar intervensi.